Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Kebumen akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 supervisi akademik. Saya Purwanto dari SD Negeri 2 Karangpoh sebagai supervisor dan rekan saya Indra Gunawan dari SMP Negeri 1 Karangsambung berperan sebagai coach, dan rekan saya Nur Hidayah Susilowati dari SMA Negeri 1 Tegaguan berperan sebagai coaching. Saksikanlah video berikut ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu diperhatikan dalam hal coaching nanti adalah masalah pendidikan yang akan saya sampaikan. Yang terpenting itu nanti kita dalam diskusikan pendidikan itu pada hari ini nanti yang saya amati coach dan coaching itu apakah sesuai dengan RUPK, kemudian sudah menanyakan pertanyaan berbobot dan bagaimana tanggapan coaching terhadap apa yang ditanyakan oleh coach itu. Dan yang perlu menjadi perhatian itu kita harus benar-benar mengatakan prinsip-prinsip coaching. Dalam prinsip coaching itu kan kita harus betul-betul memperhatikan masalah kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi yang ada pada coaching itu sendiri, Pak. Sehingga coaching itu bisa menggali dengan sendirinya permasalahan-permasalahan yang ada dan juga nanti solusi-solusinya. Ya, itu yang penting. Nah, untuk itu ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Itu yang pertama, dari coaching itu kira-kira kompetensi apa yang Pak Indra ingin dikembangkan? Sebenarnya saya ingin menggali 3 kompetensi, Pak, dalam hal ini, Pak. Yang pertama, saya berusaha untuk menghadirkan coaching ini dalam suasana hadir penuh gitu ya, passion atau present ya, istilahnya orangnya hadir dan pikirannya juga hadir, Pak, artinya pusing yang kedua, saya akan berusaha untuk mendengarkan, Pak, mendengarkan yang aktif, Pak. Artinya saat coaching bercerita, saya tidak memotong dan berusaha mendengarkan sebaik-baiknya dan berusaha untuk menjadi pendengar yang baik. Yang ketiga, saya akan berusaha menggali informasi dengan bertanya dan mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Jadi saya berusaha menanyakan sesuatu yang sekiranya bisa membuat beliau atau coaching ini akan menyajikan pasalnya dengan baik dan mencari solusi, Pak, dengan langkah-langkah yang beliau tahu, Pak. Oh, baik, Pak Indra. Nah, dari kompetensi yang dikembangkan oleh Pak Indra itu kira-kira kompetensi secara spesifik yang ingin dikembangkan dari kompetensi dalam observasi nanti. Saya cenderung ke yang ketiga, Pak. Saya berusaha nanti mengembangkan tentang membuat pertanyaan-pertanyaan. Saya rasa dengan membuat pertanyaan berbobot ini akan memunculkan ide-ide, Pak, dengan ide-ide yang menggali beliaunya itu mencari solusi dari permasalahan yang dia punya, Pak. Baik, Pak Indra, dari perbincangan nanti dalam hal coaching itu tentunya kan kita harus tahu indikator. Nah, kira-kira indikator pencapaian yang ingin dicapai oleh Pak Indra kira-kira apa? Ya, kalau saya rasa yang jelas coach itu bisa menyampaikan permasalahannya dengan alur cerita yang sudah diketahui bersama ya, bisa memberikan indikasi
komunikasi, membuat usulan yang jelas, dan nanti membuat aksi nyata ataupun tindakan yang menjadi solusi Pak, serta bertanggung jawab terkait apa yang sudah dilakukan Pak. Betul, Pak. Baik Pak, mungkin itu yang bisa sampaikan masalah mudah-mudahan nanti dalam uji Terima kasih Pak atas motivasinya, dan semoga nanti kami selamat bertemu kembali besok. Terima kasih, Pak. Yang saya hormati Bu Nurhid ya dan Pak Pur. Di kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol nih ya terkait sama permasalahan yang dihadapi Bu Nurhid ya. Barangkali bisa sedikit gambaran Ibu ya. Kita mau ngobrolin apa nih kali ini? Oke, terima kasih Pak Indra ini atas waktunya. Jadi memang kesempatan ini saya sedang bingung nih Pak. Saya gitu ya. bermaksud untuk mencari solusi dengan permasalahan saya. Jadi Terkait apa Bu? saya itu punya satu siswa inklusi Pak, siswa perempuan kelas 12. Nah, dia ini sangat tidak percaya diri Pak. Ya. Jadi sangat tertutup, sangat diam, komunikasi dengan teman-teman juga tidak begitu baik. Lah ini saya bingung nih, saya harus bagaimana gitu iya, loh. baik. Oke, saya ingin cari solusi untuk itu Pak. Baik. Wah itu permasalahan lumayan ini Bu, artinya Ibu punya sedikit masalah. Dan kira-kira Ibu pertemuan kali ini tujuannya apa ya Bu ya? Barangkali bisa Ibu rasakan atau mungkin ambil manfaat dari tujuan kali ini. Saya ingin ada pencerahan lah Pak, dibantu untuk saya harus bagaimana gitu menghadapi anak yang tidak percaya diri ini gitu. Karena saya sudah mencoba beberapa langkah kok. Sepertinya masih belum signifikan perubahannya. Dengan diskusi ini harapannya saya ada satu pencerahan lah. Iya gitu, ya Pak. baik. Mungkin kita perlu menggali lebih dalam ya Bu ya. Iya, Nanti coba kita bersama-sama mendiskusikan permasalahan yang dialami sama Bu Nur ya. Bu Nur bisa sedikit mungkin menceritakan terkait sama anak itu Bu, mungkin pergaulan di kelas maupun mungkin kalau punya latar belakang di rumah gitu ya. Kira-kira gimana anak ini Bu? Jadi memang kalau dari anak sendiri itu inklusinya fisik tangan dan kaki kanan Pak yang istimewa. Jadi ukurannya memang lebih kecil, kemudian keberfungsiannya secara motorik juga nggak maksimal. Jadi gitu. tidak bisa untuk mengangkat barang yang berat-berat, bahkan menulis pun dengan tangan kiri. Oh luar biasa tangan kiri ya Bu Iya, ya? tangan kiri Bisa, Pak. ya? Dan kalau jalan juga tampak ke tidak biasanya dengan siswa yang lain. Nah, kalau di kelas sendiri anak itu cenderung diam Pak dan selalu duduk sendiri. Kebetulan juga kelasnya siswa putrinya ganjil, jadi selalu temannya lebih memilih teman yang lain ya dia tentunya selalu ya. sendiri. Kemudian kalau dari latar belakang keluarga, sebenarnya dia anak pertama dari 2 bersaudara ya. Keluarganya ya cukup sederhana memang Pak, tapi ya mendukunglah sebetulnya untuk anak aktif di sekolah sebetulnya. Cuma anaknya kok sepertinya agak alot ini Pak, padahal sudah kelas 12 ini. Iya. Baik, Ibu sebagai guru bimbingan konseling ya di sini ya. Betul Pak. Berarti harus banyak menggali informasi ya Bu ya terkait sama itu. Terima kasih sekali Bu atas informasi yang diberikan sama Ibu. Coba Ibu misalkan Bu kalau dalam keseharian Bu itu anak ini mengalami kesulitan enggak Bu? Dalam artian mengikuti pembelajaran materi-materi yang lain gimana? Kalau materi karena anaknya diam sih ya Pak. Jadi kadang-kadang dia kan sering tidak masuk. Otomatis pelajarannya ada sedikit ketinggalan. Tapi karena dia tidak komunikatif, akhirnya kan dia jadi tidak taunya dipendam sendiri gitu loh Pak. Tidak tanya dengan teman. Jadi otomatis juga nilai-nilainya gitu ya agak di standar bawah begitu. Oke, terus kalau misalkan yang Ibu harapkan itu yang ideal itu yang seperti apa ya Bu? Misalkan kondisi normal gitu ya, ideal ataupun anak-anak inklusi yang seperti itu menurut Ibu itu yang seperti apa misalnya? Harapan saya sih anak ini bisa normal seperti teman-teman yang lain dalam hubungan sosial.
walaupun dia punya keistimewaan, tapi secara sosial dia pinginnya saya sama dengan Sama teman dengan yang lain, ya, jadi tidak punya ya kendala. ketawa ke TV, Iya, iya, ya iya. ngobrol ke sana ke sini, Iya. kelompokan juga bareng. Jadi Oke. percaya dirinya tumbuh gitu, ya, Pak, Bu, ya. harapan saya. Kalau misalkan tadi kondisi ideal tadi yang Ibu sampaikan itu level 10 ya. Nah, misalkan kita buat level nih Iya, ceritanya iya, nih iya. antara 1 sampai 10, tadi yang ideal Ibu sampaikan 10. Nah, misalnya tadi Mbak yang tadi itu, Mbak ya betul Iya, ya tadi iya, ya. betul. Itu kira-kira berada di level berapa ini? Nah, misalkan di situ. Kalau untuk sekarang mungkin masih di level 6 mungkin, Di level Pak. 6 ya. Iya, Itu cukup Pak. bagus dong Bu ini, tapi memang belum ideal ya. Iya. Tapi Ibu pengen meningkatkan ya. Iya, Pak. Saya bukan berapa 12. Sudah benar ya. Kejar. Sudah mulai besar ya artinya Iya, ya. betul. Jadi jangan sampai istilahnya perkembangannya tinggal dengan teman-temannya ya. Oke. Saya kira dari level 6 tadi ya Bu ya, Iya. sampaikan ya Bu ya, dengan idealnya 10, Ibu pinginnya nambah ke berapa Bu? Misalkan dari 6 itu misalnya. Ya tidak-tidaknya saya pingin 8 lah, Pak. Pingin 8 ya, Bu, ya. Kalau 10 dengan waktu yang tinggal beberapa bulan Agak terlalu berat ya, agak Pak, tapi keberatan ya. setidaknya 8 lah Iya, itu 8 ya. target ya. Baik. Jadi tapi itu butuh anu loh Bu, artinya dari 6 menjadi 8 itu memang butuh apa ya, sebuah aksi Bu ya, dalam artian harus perlu hal-hal yang dilakukan ya Bu. Coba kira-kira menurut Ibu hal apa ya barangkali bisa dilaksanakan untuk memperbaiki ataupun menggapai usaha untuk memperbaiki grade tadi yang dari 6 ke 8 barangkali Ibu bisa memberikan gambaran? Mungkin kalau selama ini kan konseling sudah nih, Iya, Pak. iya. Hanya kalau saya ini lagi saya ulang lagi itu saya ulas lagi. Kenapa kok konselingnya sepertinya belum berhasil? Ini barangkali nih, Pak, ini Iya. bayangan saya. Apa mungkin selama ini konseling saya masih lebih kepada porsi untuk menuntut anak itu daripada menggali hobinya, mungkin Oke, begitu, oke, Pak. oke, Jadi iya. saya kemarin lebih sering berangkat dari harapannya kamu seperti ini, Iya. tapi belum berangkat dari kesukaan si anak Oh, itu, gitu, gitu. iya, Mungkin bisa jadi. ke depan mungkin saya harus lebih menggali hobi anak apa ya biar pedenya tumbuh gitu, Pak. Sangat setuju Bu, karena kalau anak sudah menemukan hobinya, nanti saya rasa anak itu akan lebih bersemangat, termotivasi melakukan sesuatu sesuai dengan yang dia suka di situ Iya, atau betul. passionnya gitu ya Bu ya. Betul. Ini saya sangat cocok sekali, setuju sekali dengan ide daripada Bu Nurhid yang akan istilahnya memberikan bimbingan sesuai dengan apa tadi ya istilahnya hobinya ya, mengarahkan anak sesuai hobinya ya, tidak hanya sekedar konseling saja ya. Baik Bu Nurhid, ini misalkan untuk kasus yang tadi Bu Nurhid itu kira-kira bisa melaksanakan apa? Bisa melakukan ke anak ini pendekatan ini kapan ya Bu Nurhid kepada anak ini? Merealisasikanlah katakanlah kepada anak tadi. Mungkin Senin depan apa ya, Pak? Senin depan ya Bu ya. Mulai Senin depan gitu. Iya. Karena begini, anak itu kan hobinya sebenarnya bulu tangkis ya, Oh, Pak. bulu tangkis. Dengan inklusi tadi bisa bulu tangkis ya, luar dia biasa. tangan kiri. Dia optimalnya dengan tangan kiri. Iya. Kemudian dia juga sebetulnya sering ini, Pak, apa status WA Wih, foto-fotonya iya, sendiri. iya. Nah, Sip. kalau anak itu saya bayangkan gitu ketika anak itu latihan hari Sabtu dan Minggu, hari Senin itu coba saya ajak anak untuk dokumen ketika dia latihan hari Minggu, coba diupload di status WA. Nah, itu hari Senin saya mungkin bisa menggali satu minggu kegiatan yang dia senangi apa untuk diangkat di status WA-nya begitu. Wah, luar biasa ini Bu. Tapi coba Bu, kalau misalkan itu di samping itu dilakukan, mungkin Ibu bisa membuat apa ya, dia lebih percaya diri atau membuat lebih akses diekspos di barangkali teman sekelasnya itu Bu. Barangkali biar dia tahu teman-temannya yang apa ya, bahwa dia itu punya kelebihan di bidang bulu tangkis itu ya Bu ya. Baik, berarti langkah-langkah terdekat ini Ibu mau itu ya Bu ya tadi ya, mau melaksanakan katakanlah mungkin bimbingan secara yang mengarahkan ke hobi ya Bu ya, minggu-minggu ini ya Bu ya. Baik, kira-kira ada pihak-pihak lain Bu yang mungkin perlu dilibatkan dalam hal ini supaya termaksimalkan itu? Supaya maksimal karena anak ini kan cukup dekat dengan orang tuanya nih, Pak. Jadi mungkin ada beberapa pihak nanti yang saya libatkan kaitannya untuk pemantauan. Jadi orang tua supaya mungkin saya harus lebih intens komunikasi dengan orang tua nih, baik itu tatap muka ataupun dengan media chat gitu misalkan, untuk
ada kesepahaman dalam memotivasi anak. Jadi Iya, mungkin iya. orang tua, kemudian juga wali kelas mungkin Pak dalam hal ini untuk memantau nanti dia perkembangan di Gimana itu kelas ya? seperti itu. Selain mungkin orang tua, apa mungkin ada gambaran teman yang dekat dengan dia? Oh, Ada? iya, betul Pak. Iya, iya. Kalau teman, ya karena dia kan temannya tidak banyak, Iya, tapi iya. dia Ada punya satu, iya. satu Dia yang paling punya satu teman yang sangat dekat ya. Mungkin betul Bisa- Pak. bisa Ini ya mungkin untuk dilibatkan luar ya. Surabaya mungkin Pak. Oh, Iya. iya, Bisa di dilibatkan. dikeluarkan di luar Surabaya. Oh, sangat luar biasa Bu. Artinya Ibu Nurhid ini sudah mempunyai rencana ya untuk bisa membantu menyelesaikan masalah ini. Saya malah bisa menggali, artinya dari Bu Nurhid sendirilah yang bisa katakanlah membuat langkah-langkah yang sangat super sekali Bu. Baik, menurut Ibu ini apa yang mungkin bisa disimpulkan Bu dari pertemuan kita kali ini? Luar biasa Pak. Ini walaupun setiap hari saya sudah hampir setiap hari konseling ya, Iya, tapi iya. ternyata dengan diskusi ini ada pencerahan lagi Pak. Jadi jadi ketemu langkah per langkah apa yang harus saya prioritaskan, yang harus saya ambil. Ini sangat melegakan Pak. Jadi tidak buntu mengingat ada tuntutan kelas 12 anak perempuan. Nah, ini dengan begini saya jadi ada sangat-sangat membantu untuk nanti saya ke depan harus seperti apa Pak. Kira-kira kalau Ibu sebut ini bagaimana Bu perasaannya kalau kita Lega setelah sekali, ngobrol Pak. itu? Oke, baik Lega Bu. sekali. Saya juga senang Bu, artinya Ibu menemukan cara tersendiri bisa menyelesaikan permasalahannya, dan saya siap katakanlah kalaupun misalkan kita perlu katakanlah bantuan monitoring, kita bisa melibatkan teman-teman yang lain juga bisa. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih Bu atas kesempatannya. Kita tunggu ya. Saya tunggu pingin tahu kabar-kabar besok Bu. Oke, Nanti terima setelah kasih. Ibu ada treatment kepada anak itu, nanti saya tunggu. Mungkin berarti pekan depan Bu ya. Oke, Pekan depan nanti kita informasikan lagi bagaimana perkembangannya. Ya Bu ya, insya Allah siap ya Bu ya. Insya Allah, Oke, Pak. terima kasih Oke. Bu atas Terima kasih, kesempatannya, Pak. waktunya. Terima kasih juga atas pencerahannya Ya, Pak. mari. Baik Pak Indra, kemarin sudah melakukan observasi terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Indra. Ada beberapa yang harus kita diskusikan bersama Pak juga dulu tentang masalah pasca supervisi. Kira-kira Pak, apa yang bisa diungkapkan oleh Bapak saat melakukan coaching bersama coaching? Yang jelas saya juga senang Pak, artinya ada rekan dulu yang berkenan memberikan istilahnya menceritakan permasalahan yang dialami, dan saya sebagai teman untuk bercerita Pak, dan barangkali kita bisa membantu. Sebenarnya bukan membantu Pak, itu hanya dia sendiri yang menceritakan permasalahannya, dan saya berusaha membantu menggali potensi-potensi yang ada pada dia untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Kemudian terkait dengan alur tirta Pak, Nah. apakah itu sudah dilakukan dari awal sampai akhir? Menurut kamu sudah sampai dengan komitmen yaitu tanggung jawabnya, dari tujuan dan tanggung jawab, terus kemudian yang dilakukan coach itu bagaimana? Menurut saya sudah Pak, artinya langkah-langkah dalam alur tirta sudah dilakukan dengan baik, dan saya amati juga dia ada komitmen yang cukup baik untuk bisa berusaha menyelesaikannya. Seperti tadi langkah-langkah yang dari tujuannya, identifikasi serta aksi nyata, dan tahap akhirnya tanggung jawab saya gali sebaik-baiknya, dan saya kira beliaunya akan berusaha untuk melaksanakan tanggung jawab aksi nyata dalam dan bertanggung jawab terkait aksi nyatanya Pak. Ya, baik Pak Indra. Kemarin saya juga sudah memberikan observasi. Nah, hasil observasi sudah saya catat. Itu mulai dari tujuannya sudah sangat luar biasa Pak. Dari tujuannya Bapak sudah menyampaikan tentang masalah-masalah yang terjadi di coaching itu. Ya, kemudian ada koordinasi yang sangat baik dan mulai percakapan
dengan tujuan menyampaikan tujuan coaching itu. Di dalam identifikasi juga coach, yaitu Bapak Indra selaku coach itu memberikan pertanyaan yang sangat berbobot, dan coach juga menyadari bahwa apa yang dikatakan dalam permasalahan itu menyebabkan suatu permasalahan pada diri coach. Nah, kemudian dari coach itu menceritakan secara penuh dari pertanyaan Bapak itu, si coach itu terpancing betul-betul mengungkapkan perasaan-perasaannya, permasalahan-permasalahan kemarin kayak gitu ya Pak. Itu luar biasa ya. Terus kemudian ada rencana aksi Pak Indra juga dalam rencana aksinya juga memberikan pertanyaan yang berbobot sekali, sehingga itu coach itu melakukan kegiatan ataupun melakukan rencana-rencana itu betul-betul sudah berjudul Pak. Mulai dari cara menyelesaikan masalahnya, kemudian langkah-langkahnya itu sangat baik Pak. Nah, kemudian di samping itu juga dalam tanggung jawab sudah ada komit kapan dilakukan, terus kemudian pihak-pihak mana yang kemarin terkait yang untuk Bapak itu sangat terkait itu dari pihak mana, itu Bapak juga sudah menyampaikan itu dengan pertanyaan yang sangat berbobot, sehingga coach itu bisa menjelaskan sendiri, sehingga bisa menggali permasalahan yang ada pada dirinya sendiri, kemudian coach juga bisa menyampaikan solusi-solusinya dengan langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, mungkin itu Bu Pak yang bisa saya sampaikan masalah hasil observasi kemarin, dan mudah-mudahan nantinya akan bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir itu yang ingin saya tanyakan Pak, itu kira-kira setelah Bapak melakukan coaching, nah kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan lagi oleh Pak Indra? Baik Pak. Tentunya kan masih punya tujuan Pak. Betul Pak. Yang kemarin itu saya ingin fokus ke mendengarkan Pak. Jadi saya ingin mendengarkan secara seksama dari cerita dari hatinya coach itu. Betul. Bisa menggali ya. Betul, saya ingin meningkatkan itu dan mendengarkan secara aktif supaya setelah ke depan saya bisa memberikan dorongan stimulus untuk bisa coach itu bisa membuat mencari solusi bagi dirinya sendiri. Jadi itu Pak, mendengarkan secara aktif saya tingkatkan sama. Ya, terima kasih Pak Indra. Yang pada intinya itu kalau bisa saya simpulkan itu memang Pak Indra sebetulnya ingin meningkatkan lagi masalah proses coaching dengan model data ya Pak ya. Lebih memahami, lebih tahu masalah kondisi coaching, kemudian bisa menggali pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga itu coaching itu betul-betul terpancing dalam kerjaan. Terima kasih Pak Indra. Mudah-mudahan kita bisa ketemu kembali di saksi-saksi yang berikutnya. Dan mohon Pak kalau misalkan ada permasalahan tidak usah segan-segan Pak, kita bincang-bincang. Dan juga nanti juga kalau saya ada